Terus cara KPKPST berbicara dengan anak itu bagaimana, Kak? Biar dia terbuka Iya. gitu. Kita bukan langsung tanya ke persoalan masalahnya, tapi tanya-tanya hobi dulu. Terus kesukaannya apa? Dia Bukan suka langsung apa? ke kenapa. To the point, tidak langsung to the tidak. point ya. Karena Buat kan mereka nyaman kan dulu. trauma. Jadi kalau kita tanya langsung soal itu pasti kayak tambah tertutup. Oke. Jadi kita cari yang pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bisa lebih mendekatkan kita pada korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Minum, Kak. Nah, hari ini kita kembali podcast lagi. Tentunya masih dalam rangka kerjasama antara Saraba Channel dengan kelompok perjuangan kesetaraan perempuan Sulawesi Tengah atau biasa disingkat dengan KPKPST. Nah, hari ini juga Vini kita Ya. kedatangan dua relawan muda ini. Oke. Ada Kakak Iin, jauh-jauh dari Donggala. Selamat datang di Saraba Channel. Selamat datang, Kak Iin. Dan juga ada Kakak Farah Diva Iya. dari Kabupaten Sigi. Selamat datang di Saraba Channel. Nah, apa kabar ini Kak Iin sama Kak Diva? Diva. Oke. Ya, alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Ini jauh-jauh dari Donggala, jauh-jauh juga dari Sigi. Betul. Kita juga dari Sigi. Nah, jadi ini sebelum kita masuk pada temanya, jadi relawan muda, jadi teman anak bukan sekedar mengajar. Oke. Kesibukan sekarang itu apa saja? Kalau untuk saya sendiri kesibukan sekarang, kebetulan saya atlet Kabupaten Sigi, atlet Wih, menembak. atlet. Jadi Tembak dor. Iya. Oke. Jadi sekarang kesibukannya latihan, apalagi mau ada turnamen bulan ini. Iya. Jadi kesibukan latihan. Oke. Kalau Kak Iin kesibukannya sekarang? Kalau saya sendiri, Kak, itu lagi ngajar di SLB, terus mengajar juga di PKBM, di pondok pesantren, dan di TPA sendiri. Sibuk ya saya. Iya. Tapi untuk jadi relawan KPKPST-nya sendiri itu menyisipkan waktunya bagaimana? Kan kita sebagai relawan muda kan tentu kita juga pasti punya kesibukan sendiri seperti tadi. Betul. Jadi Iya. di sela-sela waktu latihan, kalau misalnya kan kita biasa ada buat grup WA, dari situ oke. kalau disuruh kumpul pada saat jadwalnya tidak bertabrakan dengan yang lain bisa datang. Tapi kalau pada saat jadwalnya bertabrakan, kita minta izin di grup WA, aku bilang, oh maaf Kak, tidak bisa hadir soalnya begini. Jadi anggota dari KPKPST sendiri juga pasti mengerti. Lebih Oke. fleksibel ya, Iya, Say. namanya juga relawan ya. Rela mengorbankan waktunya. Nah Kak, sebelum kita masuk ke dalam sekali ini, saya mau tanya dulu, kenapa tertarik untuk jadi relawan muda? Di tengah-tengah kesibukan sebagai atlet, sebagai pengajar, ya kan? Kenapa mau jadi relawan muda? Melihat situasi dan kondisi Sulawesi Tengah sendiri, apalagi Kabupaten Donggala dan Sigi, Yeah. itu sangat banyak sekali terjadi kasus-kasus pelecehan dan KDRT. Oke, berarti Jadi dari ya- keresahannya. Iya, keresahan. Dan dilihat kayaknya di KPKPST ini sesuai lah untuk diajak kolaborasi di desa maupun di kabupaten sendiri dalam mencegah dan mengedukasi masyarakat setempat. Oke, kalau dari Kak Diva? Kalau dari saya sendiri kenapa tertarik? Karena hampir sama sebenarnya dengan Iya. Kak Iin, cuman karena mungkin juga saya merasa pada saat itu masih muda, Iya. jadi kayak ada was-was tersendiri dalam diri. Oh jangan nanti saya salah pergaulan. Jadi harus cari bagaimana mendapatkan ilmu yang bisa saya terapkan untuk diri saya sendiri dan untuk orang banyak. Jadi pada saat mendengar KPKPST ini bahwa KPKPST kan kelompok perjuangan kesetaraan perempuan. Iya. Jadi dari kata itu saja saya sudah tertarik bahwa mungkin kalau saya gabung dengan relawan muda KPKPST, mungkin saya bisa dapat ilmu, dapat pelajaran yang bisa saya bagikan untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Oke, berarti memang awal jadi relawan langsung gabung di KPKPST? Itu pada saat itu kita dipanggil dengan aparat desa. Iya, aparat Karena desa ini kan dan perwakilan desa-desa dari Sigi dan Donggala. Oke. Jadi ikut gabung karena dari desa, bukan tahu dari medsos atau dari mana. Kalau gitu. saya kebetulan sudah tahu dari sebelumnya.
Iya. Kalau dari KAI sendiri? Kalau saya kemarin kan kebetulan lagi sapu-sapu di halaman rumah, terus Asik. Lagi nyapu sore, oke. Lagi nyores, Lagi nyores. anak Donggala ya. terus tiba-tiba ada Ibu Polindes, Ibu Bidan lewat dan kepala desa. Terus ditanya lah umurnya berapa sekarang? 21 atau 22 tahun kemarin. Nah, terus memang di awal kita rekrut itu ada batasan umur ya kemarin. Dari umur berapa sampai berapa? 17 sampai 17 tahun sampai 22 22 tahun. Kayak masuk banget. Kayak perekrutan apa namanya? Pegawai sekarang ya. Cari kerja juga berdasarkan umur. Apa itu sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Jadi, dibilang boleh di sini ada kegiatan ini, boleh tidak nanti ikut kegiatannya karena dilihat dari segi umur masih muda dan boleh. Dan kebetulan kemarin memang sasarannya anak-anak muda Kabupaten Donggala dan Sigi. Oke. Berarti kalau sudah 22 tahun 1 bulan sudah bisa masuk KPKPST. Kayaknya mungkin masih bisa sekarang dibicarakan. Oh, bisa dibicarakan, bisa dinego. Nah, Kak, kalian kan relawan muda, ya kan? Berarti sudah biasa ketemu sama anak-anak. Ya. Apakah KPKPST memang hanya khusus perempuan? Tidak. Oh, tidak, berarti anak juga. Nah, menurut Kakak ini, selain pendidikan formal, kira-kira pendidikan apa lagi yang layak untuk anak-anak butuhkan? Yang mungkin yang selain pendidikan formal, tentunya ada pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan non formal sendiri itu seperti les-les tambahan, kursus-kursus tambahan, untuk meningkatkan mungkin kreativitas anak. Kalau dari informal itu keluarga. Pendidikan dari keluarga ini sebenarnya yang paling penting dan paling utama dari lingkungan keluarga sendiri. Karena kan bisa dibilang pendidikan formal itu kan didapat nanti pada saat umur sekian, nanti dapat di sekolah. Sedangkan kalau pendidikan informal itu dari lahir, setiap hari masih dalam kandungan sudah mendapatkan pendidikan dari bicara dari ayahnya, mendengar suara ibunya. Jadi sebenarnya informal itu yang paling penting karena itu dari lingkungan keluarga, bagaimana cara orang tua mendidik anaknya, menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai perilaku yang baik. Karena kalau informal ini kurang diberikan kepada anak, mungkin anak kayak merasa, saya tidak terlalu dekat dengan, apalagi anak perempuan, tidak dekat dengan ayahnya, itu pada saat di luar lingkungan dia tidak merasakan kasih sayang atau cinta dari keluarga, dia bisa luapkan, dia jadi gampang percaya dengan laki-laki di luar sana. Jadi kayak, karena saya nyaman dengan laki, contohnya kayak saya nyaman dengan laki-laki ini, padahal sebenarnya laki-laki ini salah karena dia tidak dapatkan dari cinta dan sayang dari keluarganya, dia cari dari luar, makanya dia tidak tahu memilih mana yang baik, mana yang salah. Berarti memang trust dari keluarga itu perlu perlu sekali. Tapi Kak, kalau kehadiran KPKPST sendiri untuk anak-anak itu untuk apa, Kak? Ini kita mau mengedukasi, memberikan, kita kan sering-sering kampanye, datang-datang ke desa-desa untuk mengajarkan anak-anak apa yang seharusnya anak-anak ini lakukan, apa yang tidak boleh, supaya mereka dapat ilmu juga kan, supaya tidak salah-salah bergaul, tidak salah-salah memilih teman. Berarti masuk di pendidikan non formalnya tadi. Sejauh ini KPKPST sudah masuk di berapa desa? Untuk Kabupaten Sigi berapa? Donggala sudah? Kalau jumlah keseluruhannya sih Kak ada 40 lebihan, 40 desa. 40 desa di Kabupaten Donggala dan Sigi. Sudah tersentuh oleh KPKPST? Iya, sudah. Karena memang di tiap desa kan itu ada satu relawan mudanya. Setiap desa ada relawannya. Oh iya, kemarin ada betul. Kalau Kak Diva sendiri dari desa? Saya dari desa Kota Pulu. Kota Pulu. Memang ada 3 kota di. Sudah desa, kota lagi. Kota Palu, Kota Pulu, Kota Rendah. Kalau Kakak Iin dari desa apa? Desa Labuan Toposo. Labuan Toposo. Berarti pantai barat. Iya, dekat Pantaloan Wani. Ya, arah ke sana. Oke, nah Kak Iin dan juga Kak Diva, anak-anak ini kan kadang tidak mudah sama orang lain, tidak mudah percaya maksudnya. Terus bagaimana caranya relawan KPKPST itu sendiri membangun trust untuk anak-anak ini? Kita mungkin jadi seperti teman, jadi kita tidak yang kayak bicara dengan anak-anak itu harus formal. Jadi kan kalau begitu kan anak-anak takut. Jadi kita harus santai, kita tahu
kita bisa lihat anak ini seperti apa, cara berbicaranya seperti apa, jadi kita bisa mengikuti supaya mereka nyaman. Dicari tahu juga tidak hobinya mereka. Iya Kak, Iya. kalau misalkan saya pribadi sebelum kemarin buat kegiatan keagamaan, Oke. itu sebelumnya saya lihat, oh ini anak-anak suka main bola, terus kumpul-kumpul dulu. Nah, terus ini anak-anak sekarang kayak anak-anak sekarang itu kayak kehilangan permainan zaman dulu. Sekarang kan banyak ke gadget gitu kan Iya, Kak. Iya. modern, betul, Jadi di sela-sela kegiatan kemarin pas kuliah, itu setiap pulang kuliah sore kan itu ada free. Jadi memperkenalkan mereka kepada permainan tradisional kayak benteng 1, terus main kelat. Dari situ kayak anak-anak yang lain itu ngikut. Oh ternyata ini seru dan jadi sampai sekarang alhamdulillah anak-anaknya ngikut. Luar biasa. Nah, terus selalu ada tantangan jadi relawan muda. Apa tantangan yang paling berat sejauh ini yang kalian lalui nih di KPKPST? Kalau mungkin sampai sekarang, dari awal masuk sampai sekarang, mungkin alhamdulillahnya belum ada tantangan Yang terlalu berat. terlalu berat. Cuman mungkin di waktu saja kita Iya, jarang bagi ketemu. waktu. Bagi waktunya. Iya, bagi waktu. Apalagi katanya ada pengantin baru ya. Jadi sekarang sudah mulai membagi waktu untuk jadi relawan juga untuk keluarga dan Jadi pasangan. istri, ya kan? Iya. Jadi istri yang baik, jangan cuma jadi relawan yang baik. Asik ya. Kalau untuk di Donggala sendiri kira-kira ada tantangan enggak Kak untuk mendekati anak-anak di bagian Donggala? Alhamdulillah untuk sekarang masih bisa lah Masih bisa ya, masih Iya. bisa diurus, Oke. masih bisa diatur. Tapi cara KPKPST mendekati anak-anak atau melakukan bonding dengan anak-anak itu seperti apa? Atau kita buat kegiatan Kak? Atau Iya, anak-anak Iya. suka dengan kegiatan. Jadi kita lihat oh hobinya kayak misalkan laki-laki suka main bola. Terus kalau misalkan perempuan ini kayak suka main permainan tali, terus main kelat. Nah, kita ajak main itu. Untuk Kalau- apa? Kreativitas. Ada ndak buat kreativitas semacam apa gitu, kerajinan tangan? Oh iya Kak, kalau saya kemarin di rumah kan tiap malam Senin sampai Sabtu itu kan malamnya mereka ngaji. Terus di malam Jumat itu kita habis sholawatan, terus adakan permainan edukatif. Dan di hari Ahadnya kita jalan-jalan pagi sama-sama anak-anak. Nah, terus bisa misalkan siang atau siang harinya kita orang buat yang dari kardus itu dibuatkan rumah-rumah terus dicat. Jadi kayak ternyata mereka ini punya kemampuan yang luar biasa, cuman belum diasah. Dan sore harinya kita itu ada pembersihan masjid sama anak-anak. Jadi dari sekarang anak-anak itu diperkenalkan untuk kegiatan-kegiatan positif. Jadi setelah mereka dewasa, mereka terpanggil hatinya. Dan alhamdulillah kan misalkan saya tidak ke masjid, orang datang ke rumah, Kak, tadi saya sudah bisa ke masjid. Jadi kayak alhamdulillah ada yang berdampak, ada yang berbekas kepada mereka. oh itu menjadi kegiatan rutin dari KPKPST ya? Atau dari Pribadi. Oh, pribadi. Cuman dari KPKPST kan sudah dilatih kalau kita misalkan harus berdampak positif kepada anak-anak dan lingkungan. Oke. Nah Kak, kalau kita bicara soal anak ini, anak-anak ini kan biasanya malu untuk bersuara. Baik itu bersuara soal keinginannya atau apa yang dirasakan atau bahkan saat mendapat kekerasan kadang dia tidak berani menyuarakan itu. Banyak ketakutan dari anak-anak itu sendiri. Nah, bagaimana treat dari teman-teman relawan muda untuk membuat anak-anak jadi mau bercerita begitu? Kalau dari Kak Diva sendiri bagaimana? Kalau kita sendiri kan mungkin pada saat anak-anak yang mengalami kekerasan, Iya. mungkin kalau bisa dibilang bahasa sekarang introvert. Iya. Jadi lebih pendiam. Oke. Jadi lebih takut bergaul dengan orang banyak. Jadi makanya KPKPST itu kalau menangani kasus pasti dilihat dulu kondisinya. Yang paling utama itu kondisi kesehatan. Oke. Dari kesehatan, kalau anak-anak mengalami kekerasan atau dalam keadaan takut itu pasti kelihatan. Jadi itu pasti kelihatan. Jadi sebisa mungkin KPKPST itu lihat dulu bagaimana, apakah kesehatannya baik, mentalnya baik atau tidak. Kalau misalnya ada kegangguan mental, nah itu KPKPST ada cara sendiri untuk Berarti ada Iya. beda cara setiap penanganan kasusnya ya. Tapi Itu sejauh ini ada kasus kekerasan anak. banyak. Banyak. Kalau di Sigi sendiri dulu, Kalau di Sigi banyak. yang Paling banyak pasti KDRT. oke.
terus masalah ekonomi, terus kekerasan seksual pada anak. Ada. Ada. Di Itu Sigi ada. Ya? biasa anak umur berapa kak yang sudah merasakan itu? Yang pernah ditangani sama KPKPST. Anak umur 16 tahun. 16 tahun. Itu yang pelaku kekerasannya dari Orang tua sendiri. Oh, ternyata bukan cuma di berita-berita di Iya. Kabupaten dari Sigi sendiri ada. Kalau di Donggala sendiri Ya sama Kak, Donggala dan Sigi banyak kasus-kasus seperti itu. orang tua juga ada. Iya ada, bahkan tetangga, pokoknya banyak Justru orang-orang yang terdekat di lingkungan iya, sekitar di kita lingkungan kan. kita yang kita anggap itu bisa melindungi, ternyata justru mereka yang bisa mencederai kita. Tapi sudah ada enggak contoh untuk anak-anak yang berani menyuarakan kekerasan yang terjadi pada anak-anak itu sendiri? Nanti sekian lama ya Kak baru Iya. terungkap. Tidak ada yang berarti kayak baru selesai dapat kekerasan langsung melapor, tidak ada. Butuh waktu Kak. Rata-rata dia Karena pasti shock, trauma, kaget. Mungkin dari dilihat dari perilakunya sehari-hari yang berubah, yang mungkin periang tiba-tiba jadi pendiam seperti itu. Tapi yang sering terjadi nih selama kalian gabung di KPKPST, yang sering terjadi itu kekerasan apa? Apakah itu juga termaksud yang sering kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual atau KDRT? Iya. Berarti yang sering ditangani itu sejauh ini. Oke. Terus biasanya kelihatan nggak kalau anak-anak ini dalam bahaya atau sedang mengalami kekerasan? Pasti kelihatan. Kelihatan ya? Pasti Kak. Dari fisiknya kelihatan. Kelihatan. Terus cara KPKPST berbicara dengan anak itu bagaimana kak? Biar dia terbuka Iya. gitu. Ya kita bukan langsung tanya ke persoalan masalahnya, tapi tanya-tanya hobi dulu. Terus kesukaannya apa? Dia suka Bukan langsung ke kenapa. To the point, tidak langsung to the tidak. point ya. Karena Buat kan mereka nyaman kan dulu. trauma. Jadi kalau kita tanya langsung soal itu pasti kayak tambah tertutup. Oke. Jadi kita cari yang pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bisa lebih mendekatkan kita pada korban. Dibuat nyaman tadi dulu kayak Vini bilangnya. Kalau sudah nyaman kan pasti dia mau bersih. Iya. Tanpa ditanya mereka akan terbuka Terbuka sendiri. sendiri. Ini nyamannya lain dia. Dia tuh nyaman itu jebakan juga. Nah kak, biasanya ini cara mengedukasi masyarakat dan anak-anak kalau soal kekerasan itu bagaimana? Kalau dari KPKPST? Kalau dari KPKPST itu sendiri, kita datang ke desa-desa. Oke. Nah, kita datang ke desa-desa memberikan materi-materi, Iya. penjelasan-penjelasan untuk anak-anak, bukan cuma untuk anak perempuan, Iya. tapi juga anak laki-laki. Anak laki-laki. Iya. Jadi kita seperti itu kampanye, menyuarakan bagaimana apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Iya, bukan sama anak-anaknya tapi sama Orang orang tuanya. Tuanya, edukasi orang tua juga. Itu makanya bersangkutan dengan tadi pendidikan informal. Pendidikan, oke. Karena Ada rutinnya enggak? Iya, itu pertemuannya? apa itu menjadi kegiatan rutin dari KPKPST? kalau sejauh ini iya, rutinnya paling sebulan, Sebulan dua sekali, bulan. ya. Iya, tapi itu di tiap desa yang tiap berbeda. desa berbeda. Oh berarti bulan ini kayak bulan ini di Kalau misalnya bulan hari ini di Sigi, sore ini di Desa Kaleke. Desa Kaleke. Oke. Nah kak, biasanya kan kita taunya kan kekerasan terhadap anak-anak itu banyak di anak-anak perempuan. Kira-kira ada nggak contoh kekerasan terhadap anak laki-laki? Ada. Contohnya? Contohnya ada. Ini contohnya agak jauh dari negeri seberang dari Pantai Timur. Oh, Pantai Timur. Ada juga Kabupaten- kemarin dari Sigi sendiri. Parigi. Oke. Oh, kalau dari Kabupaten Parigi Motong sendiri KPKPST sudah hadir. Kayaknya untuk sekarang belum. Nah, untuk relawannya cuman kalau untuk jangkauan KPKPST, penanganannya sudah. Sudah sampai ke sana, Iya. sudah ke kabupaten lain. iya. KPKPST sendiri di Sulawesi Tengah ini berarti baru ada di 2 kabupaten. Iya. Baru Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Iya, kota berarti kota ya. Palu juga. Oh, Kota Palu, Palu. iya. Oke. Asigala berarti fokusnya dulu. Iya, masih jauh. Tapi penanganannya untuk sampai ke Parimo itu bagaimana cara KPKPST mem-follow up? Kekerasan yang kakak bilang tadi, kekerasan terhadap anak laki-laki. Karena kan memang kita buka pengaduan. Ada pengaduan secara online. Bentuk kekerasannya seperti apa kak kalau di anak laki-laki? Bisa juga seksual. Kekerasan seksual. Contohnya misalnya kayak di pesantren. Kan kejadian kemarin di Ini- Sigi, oke. ada kasus di Sigi kan tentang anak pesantren yang dicabuli ustadznya sendiri. Tapi itu Ngeri. agak shock ya, padahal ini anak laki-laki.
kan umumnya di masyarakat itu kan familiarnya yang jadi korban Anak kan perempuan. perempuan. Betul. Nah ternyata sebenarnya tidak. Laki-laki Laki-laki juga bisa. Kekerasan ini bisa terjadi kepada siapa Iya. saja. dan ya. kapan saja. Dan kekerasan juga bukan hanya secara fisik, tapi Iya. juga secara psikis, secara verbal, pembulian. Itu kan masuk di kekerasan. Oke. Pernah ada dapat kasus seperti itu? Kalau saya Yang sudah, maksudnya ini anak sudah terganggu sekali dia rasa sampai kayak mau bunuh diri atau apa begitu, ada pernah kasus seperti Kalau itu? sampai yang kayak gitu, kayaknya Belum. Berarti lebih banyak ke KDRT, kekerasan Iya. secara fisik kebanyakan ya? Nah Kak, biasanya kalau untuk mengkampanyekan itu melalui media apa kalau KPKPST sendiri? Kalau untuk kita kan kampanye ada secara langsung turun ke Masyarakat, tempat, ke iya. masyarakat, Door to door, gitu. ya membagikan Iya. selembaran. Brosur-brosur, Ada juga Instagramnya KPKPST dan Relawan Muda juga ada. Oke. Nanti di Instagramnya muncul di bos. Di bawah sini. Untuk pengaduan ya kan? Iya. Supaya kalau ada yang merasa, oh saya ini kayaknya kena kekerasan, Iya. anak saya kayaknya perlu didampingi. Dampingi. Jadi KPKPST bisa di DM. Iya. Oke. Nanti ada kakak Diva yang di Sigi, kakak Iin yang di Donggala. Donggala. Nah Kak, di bulan Juli ini kan nanti ada Hari Anak Nasional. Kira-kira harapannya untuk anak-anak generasi sekarang seperti apa? Mulai dari Kakak Diva dulu boleh ya? Harapan untuk saya, harapan untuk anak-anak Iya. dari saya, mungkin semoga anak-anak ini bisa lebih pandai, lebih pintar memilih pergaulan, Oke. terus bisa lebih menjaga diri, karena kan pokoknya intinya jangan terlalu percaya dengan orang, Betul. jangan terlalu percaya dengan Jangan orang. terlalu percaya dengan laki-laki juga. Itu intinya jangan terlalu, kalau bisa cari kegiatan-kegiatan yang positif. Oke. Jangan cuman, kalau sekarang kan gadget. Iya. Jangan terlalu, kalau memakai gadget itu harus pintar. Jangan mau dikalah dengan berita-berita yang tidak betul. Oke, berarti kehadiran KPKPST sendiri untuk menyadarkan anak-anak sejak dini. Iya. Oke. Kalau dari Kak Iin sendiri kira-kira harapannya untuk generasi sekarang seperti apa? semoga cita-citanya tercapai. Amin. Dengan jangan mudah terpengaruh Iya. dengan lingkungan. Iya. Tua itu pasti, tapi untuk bermanfaat itu pilihan. Dan gadget itu memang bagus, ada baik dan positifnya, tapi itu pilihan kita mau memilih positif atau negatifnya. Maka bijaklah untuk menggunakan gadget. Oke, tepuk tangan dulu. Tapi untuk nanti kegiatan Hari Anak Nasional, kira-kira dari KPKPST ada tidak buat agenda untuk hari-hari tertentu yang mengenai anak atau perempuan? Kalau selama ini ada, pasti kalau ada kegiatan hari Hari Perempuan. perempuan, Biasanya kita lakuin pasti- apa itu? Turun kampanye. turun kampanye. Turun kampanye. Yang penting jangan 01 pilih saya. Beda cerita. Oh, ya kampanye. Beda. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya. Sebenarnya masih asik sih mau bahas apa lagi. Tapi saya mau tahu harapan dari Diva dan juga Kak Iin untuk KPKPST kedepannya seperti apa? Harapannya pokoknya paling intinya lebih bermanfaat lagi untuk Banyak masyarakat, orang, untuk oke. banyak orang, bisa membantu orang yang sedang kesusahan. Berharap bisa ada di kabupaten lain juga ya selain Iya, Sigi cuma Donggala kayaknya. memperluas. Memperluas Iya. wawasan dengan bisa mencari informasi lebih banyak. Betul. Dari Kak Iin sendiri harapannya untuk KPKPST nanti? Ya, semoga menjadi lebih baik dari yang sekarang. Apa-apa yang kurang diperbaiki untuk memenuhi yang lebih. Oke, tapi ini dari tadi kita bicara, kita belum tahu memangnya umur yang mau masuk KPKPST kalian berdua ini umur berapa sekarang? Awalnya, Iya, awal masuk, oke, awal masuk. saya awal masuk 18, Sekarang 21. sudah 21. Berarti Diva dari lulus Dari lulus SMA SMA. sudah di KPKPST. Wah, sudah cukup lama ya. Berarti sampai batas umur 22 tahun nanti ya? Iya. Di kick out sudah. Tidak Kayaknya dong. kalau Ada. yang penting Itu sudah hanya masuk. perekrutan kemarin. Oke. Memang Apakah- sasarannya anak-anak muda. Perekrutan masuk KPKPST di Diksar dulu.
Tidak. Jangan Kemarin kira ikut dikasih apa? pelatihan. Kita Oh, dapat pelatihan. Iya, bagaimana cara penanganan anak. Terus kalau misalkan dapat kasus begini lari kemana dulu. Tidak langsung kayak kita dapat, kita langsung share ke medsos, bukan. Tapi memang ada pos-pos yang harus dilewati. Kak Iin, saya juga penasaran ini. Kira-kira sudah ada nggak dampak atau faedah dari KPKPST untuk Kak Iin sendiri? Kalau saya pribadi mungkin kayak kan kita ini untuk mau turun ke masyarakat itu agak bagaimana Kak ya? Karena kayak Canggung kah? canggung karena Oh, ini di luar kapasitasnya kita sebagai baru, kita masih anak-anak begitu. Cuman Iya, apalagi setelah kalau ketemu orang tua biasa ya, tua. kau belum menikah, kau belum paham. Kau belum paham, kau tahu apa soal rumah tangga? baru belum punya anak lagi. Iya. Jadi kayak cuman pas setelah dikasih pelatihan ternyata kita itu punya potensi dan kita bisa menyuarakan itu dengan cara-caranya kita tersendiri. Oke, apalagi tadi backgroundnya Iin juga sebagai Seorang pengajar, pengajar. guru ya, jadi biasa ketemu sama anak-anak juga. Kalau Dari Diva sendiri, Diva, apalagi yang baru menikah ini kan? iya, pasti mulai, Yang baru jadi pengantin baru. pasti baru mulai was-was untuk Iya. menata sendiri nih. Dampak gabung di KPKPST, alhamdulillah semuanya positif, Asik. tidak ada negatifnya. Jadi lebih percaya diri, bersuara depan banyak orang, terus jadi tambah banyak ilmu. Kalau menjaga diri seorang perempuan itu, masya Allah susahnya. Jadi, pas dapat gabung di KPKPST, oh ternyata begini, oh ini yang boleh, ini yang tidak. Jadi tambah banyak wawasan. Jadi ya, alhamdulillah sampai dapat jodoh. Iya, berarti cinlok di KPKPST. Cilok. Boleh. Tapi masalahnya kita umurnya sudah lewat, iya, jadi sudah tidak bisa gabung Jadi di ini kalau kayak KPPST. telur sudah agak matang. Sudah agak pecah ya saya. Astagfirullah. Maksudnya Nah, Diva, ini kalau di KPKPST ada ndak ilmu-ilmu parenting sebelum menikah atau penyadaran apa? Ada. Gitu? Boleh ndak di-share sedikit? Kalau kita yang mau menikah. Sebenarnya kalau langsung untuk kita yang mau menikah, Iya. itu tidak. Cuman dari awal kita gabung sampai sekarang, itu pasti ada. Kayak misalnya tentang, apalagi kan sering menangani kasus tentang KDRT, Iya. masalah ekonomi. Iya. Jadi dari pelatihan-pelatihan, dari kasus-kasus kita sebagai relawan itu belajar sendiri, pikir sendiri. Oh ternyata begini, kalau kita begini dampaknya begini. Jadi kita pikir sendiri untuk diri kita. Jadi kayak oke. Tidak yang dari pas kita mau menikah dipanggil ke kantor. Oh kalau kamu mau menikah begini ya, tidak. Oh, tidak, oke. Kalau dari ini, kalau dari Iin sendiri, Kalau untuk yang sebelum menikah ya Kak, kalau kemarin itu sempat dapat pelatihannya kalau pembagian tugas rumah tangga kan Iya. biasanya itu selalu diberatkan kepada istri. perempuan, istri. apa-apa istri. Cuci piring istri, masak istri. Padahal Tapi laki-laki sebenarnya bisa, tidak, semua laki-laki bisa. juga. Laki-laki bisa cuci piring, bisa masak. Cuci baju. Harus seimbang. Jadi dalam berumah tangga itu tidak ada yang namanya patriarki. Iya, patriarki. Kerjasama. Karena yang menikah kan bukan cuma satu orang, Iya. tapi dua orang. Apalagi kan banyak yang menyebar di masyarakat bahwa laki-laki ini hanya sekedar mencari nafkah, kerja yang dalam rumah itu istri, padahal sebenarnya tidak. Dalam sisi agama juga sebenarnya tugas istri itu hanya dua, apa itu? taat pada suami dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah kerja di rumah. Tapi kalau suami bilang, cuci piring dulu. Nah, itu Iya. sebagai bentuk taat Kepada kepada suami, suami. oke. Bisa lah. Tapi jangan juga banyak dituntutnya perempuan. Iya. Karena kan seharusnya perempuan ini makhluk yang dilindungi dan disayangi dan dimuliakan seharusnya ya. Jadi untuk para bapak-bapak dan laki-laki tolong jangan hanya perempuan yang dituntut, tapi sebelum menuntut kewajiban, coba kewajiban kamu terhadap istri apa dulu sebelum menuntut hak kamu terhadap istri. Apakah sudah terpenuhi hak-hak istri atau belum? Jadi jangan untuk laki-laki itu tidak, jangan. Iya, terus kayak pola asuh anak jangan hanya istri yang dibebankan gitu. Tapi sebenarnya laki-laki dan perempuan ini butuh kerjasama karena ini anak itu psikologinya harus diisi oleh bapak dan ibu.
Bukan cuma ibu saja. Iya. Tapi bagaimana pandangan kalian kalau misalnya ada anak-anak yang diasuh sama babysitter? Kalau untuk saya sendiri mungkin sebenarnya kurang setuju, cuman bukan tidak setuju, cuma kurang karena kan kalau babysitter itu kan bisa dibilang orang lain. Iya. Bagaimana cara kita yakinkah orang ini sudah baik tidak mau jaga anaknya kita, sementara anaknya kita itu butuh kita orang tuanya, lebih butuh kita orang tuanya, kasih sayang dari orang tua kan. Betul. Dengan babysitter kan beda. Tapi kalau cipung, Beda cerita. tapi kalau cipung Susri ini bagus loh. Susri ini diajarkan membaca. Karena Bahkan pada belum berarti memang waktunya. kalau mau pakai babysitter baiknya yang berpengalaman Iya. ya. Tapi kalian termaksud tim yang antara setuju dengan tidak setuju Iya, atau? saya antara setuju dan tidak setuju. Karena kan kasih sayang orang tua yang dirasakan anak, antara kasih sayang orang tua dan babysitter itu kan anak pasti rasa, oh beda. Ya, Yang paling tidak bisa tidak ya. sama. Tidak bisa disamakan. Nanti mereka sudah dekat sama babysitternya, Iya. terus dengan kita orang tuanya jauh. Jadi nanti pas anak sudah besar, sudah berkeliaran, sudah punya dunianya sendiri, pasti orang tua akhirnya rasa bersalah. Kenapa tidak dari dulu saya dekat dengan anakku? Karena ujung-ujungnya nanti anak pasti akan jauh dengan orang tuanya. Dari situ biasanya terjadi pergaulan-pergaulan bebas yang dilakukan anak-anak. Disalahgunakan. Kembali ke pendidikan informal, tadi ya. Berarti memang kalau di KPKPST ini ada ndak pelatihan khusus anak, pendekatan ke anak itu kan agak susah ya kalau kita agak orang lain. Kira-kira kalau di KPKPST itu pelatihannya apakah pematerinya dari profesional, mungkin kayak psikologi anak atau dokter anak, atau memang hanya ya otodidak melalui sebagai perempuan pendekatannya begini? Kemarin kita diundang, ada yang dari dinas pemberdayaan Iya. kemarin, iya. Dari memang orang-orang yang sudah menangani kasus tentang anak, Oke. itu kita dibuat pelatihan, tapi di situ dibahas bukan hanya tentang anak, Oke. anak dan perempuan. Identik memang anak dengan Perempuan, iya. Tapi laki-laki juga di ini. Oke. Oke. Penting ya. Kita punya Q&A enggak ya? Oh, tidak ada. tidak Oke. ada. Tapi walaupun tidak ada Q&A, seru sekali percakapan kita hari ini ya mengenai anak, dan ini juga bisa jadi referensi untuk yang belum menikah ya. iya. Setelah nonton ini bisa jadi apa namanya? Pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran untuk yang belum menikah, bahwa memang penting pendidikan informal tadi, keluarga, non formal juga, lingkungan harus positif ya. Iya, karena memang sebenarnya 3 pendidikan, masyarakat dan keluarga itu tidak bisa dipisahkan karena anak tidak sepenuhnya bersama keluarga, tidak sepenuhnya hari-hari di sekolah, dan tidak sepenuhnya di masyarakat. Jadi semua ketiganya ini harus terpenuhi sesuai porsinya masing-masing. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Kak Iin, terima kasih Kak Diva sudah berkenan datang di Saraba. Olga, ada yang mau disampaikan? Mungkin apa ya, untuk teman-teman yang relawan muda Iya. ini, semoga kedepannya makin bisa mengedukasi teman-teman yang di luar sana, keluarga-keluarga yang mungkin sebelumnya kurang kurang mendapat edukasi dan Iya. lainnya bisa teredukasi dengan adanya teman-teman relawan KPKPST ini, Iya, terutama yang muda-muda. Dan juga yang orang tua jangan mentang-mentang mereka masih muda. Dia bilang kau belum menikah, tidak usah sok-sok Iya. nasihati kita tentang edukasi pernikahan atau lainnya. Padahal sebenarnya mereka juga sebelum sebelum kasih edukasi itu sudah ikut pelatihan terlebih dahulu. Jadi sudah ada ilmunya gitu. Oke. Mungkin itu saya sih. Oke, terima kasih Kak. Sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke? Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong.